sahabat, kita mulai pembelajaran keempat ya. Dengarkan cerita dari Kak Dimas. Tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruang atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Ayo saatnya kita mengamati. Amatilah peta pada pembelajaran sebelumnya. Tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu Pulau Sumatera. Kondisi geografis Pulau Sumatera berdasarkan peta. Yang pertama, luasnya. Luasnya kurang lebih 473.481 km persegi. Kemudian batasnya ada batas laut dan batas daratan. Batas laut sebelah utara berbatasan yaitu dengan Teluk Benggala. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka. Batas sebelah selatan yaitu Selat Sunda. Dan batas sebelah barat adalah Samudra Hindia. Kemudian batas Pulau Sumatera untuk daratannya sebelah utara yaitu dengan Malaysia, Singapura, dan Kepulauan Andaman. Untuk sebelah timur yaitu Pulau Kalimantan. Dan sebelah selatan yaitu Pulau Jawa. Nah, sebelah baratnya tidak ada pulau ya, ini kan hanya daratan. Oke, lanjut. Nomor 3 yaitu tentang keadaan alam. Keadaan alam dibagi menjadi 3. Yang pertama nama-nama pantai dan laut. Yang kedua nama dataran rendah. Dan yang ketiga yaitu nama gunung. Yang pertama dulu keadaan alam, nama pantai dan lautnya. Antara lain Pantai Lampuk, Pantai Sorake, Pantai Rupat. Kemudian untuk lautnya Laut Jawa dan Laut Andaman. Kemudian keadaan alam nama dataran rendah. Antara lain yaitu ada 2, dataran rendah Singkil dan Meulaboh. Meulaboh ini ada di Aceh. Kemudian yang ketiga keadaan alam gunung ya. Nama-nama gunungnya antara lain ada Gunung Geureudong, kemudian Gunung Sinabung, Gunung Marapi dan Talang, Gunung Dempo, Gunung Kaba, dan Gunung Kerinci. Oke, yang selanjutnya adalah Pulau Jawa. Kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta yaitu untuk luasnya kurang lebih 126.700 km persegi. Kemudian batasnya untuk batas laut sebelah utara Pulau Jawa berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan dengan Samudra Hindia, sebelah barat dengan Selat Sunda, dan sebelah timur dengan Selat Bali. Kemudian untuk batas daratan sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah selatan dengan Samudra Hindia, sebelah barat dengan Selat Sunda, dan batas daratan sebelah timur dengan Selat Bali. Kemudian untuk keadaan alam yang pertama adalah pantai dan laut. Antara lain yaitu Pantai Pangandaran, ada Pantai Carita,
Pantai Siung, dan masih banyak pantai yang lain. Kemudian untuk lautnya yaitu Laut Jawa dan Samudra Hindia. Kemudian keadaan alam yang kedua yaitu nama dataran rendah. Itu ada dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dan Madiun. Dan berikutnya untuk keadaan alam gunung, nama-nama gunung ada Gunung Ciremai, Gunung Papandayan, Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Prau, Gunung Lawu, dan masih ada gunung yang lainnya. Untuk yang ketiga adalah Pulau Kalimantan. Kondisi geografis Pulau Kalimantan berdasarkan peta antara lain, yang pertama untuk luasnya kurang lebih 743.330 km persegi. Kemudian batas laut sebelah utara dengan Laut Cina Selatan, sebelah barat dengan Selat Karimata, sebelah timur dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi, kemudian sebelah selatan dengan Laut Jawa. Kemudian batas daratan Pulau Kalimantan, yang pertama sebelah utara dengan Malaysia, sebelah barat dengan Selat Karimata, sebelah timur dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi, dan sebelah selatan dengan Laut Jawa. Lalu keadaan alam. Keadaan alam yang pertama yaitu pantai dan laut. Ada Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Natuna. Kemudian nama-nama dataran rendah: Pangkalan Bun, Kualu Kapuas, Kualu Pambuang yang berada di Kalimantan Tengah. Kemudian ada Redep dan Selor berada di Kalimantan Timur. Kemudian ada lagi Ketapang dan Teluk Melano berada di Kalimantan Barat. Selanjutnya nama-nama gunung ada banyak ya: Gunung Kinabalu, Gunung Lumut, Gunung Palung, Gunung Liangpran, Gunung Bukit Raya, Gunung Halau-Halau. Oke, berikutnya. Selanjutnya Pulau Sulawesi. Kondisi geografis Pulau Sulawesi berdasarkan peta, untuk luasnya yaitu 174.600 km persegi. Lalu batas-batasnya, batas laut sebelah timur dengan Laut Banda, barat dengan Selat Makassar, sebelah utara dengan Laut Sulawesi, sebelah selatan dengan Laut Flores. Batas daratan sebelah timur dengan Kepulauan Maluku, sebelah barat dengan Pulau Kalimantan, sebelah utara dengan negara Filipina, sebelah selatan dengan Pulau NTT dan NTB. Nah, sahabat, ini sebaiknya dihafalkan ya. Kemudian keadaan alam antara lain untuk pantai dan laut yaitu Pantai Likupang, Pantai Malalayang, Pantai Lakeba. Kemudian untuk lautnya Laut Sulawesi, Laut Bunaken, Laut Wakatobi. Dan nama-nama dataran rendah antara lain Jeneponto, Bulukumba, Bantaeng, Takalar, Goa, Selayar. Dan yang berikutnya adalah nama-nama gunung. Ada banyak, yaitu Gunung Mahawu, Gunung Bawah Kaereang, Gunung Latimojong, Gunung Awu, Gunung Lokon, Gunung Labat. Untuk yang berikutnya, kita mengamati Pulau Papua. Yang pertama adalah luasnya kurang lebih 420.540 km persegi. Kemudian untuk batas-batasnya, laut sebelah utara Pulau Papua berbatasan dengan Laut Filipina, sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafuru dan Laut Banda, sebelah timur dengan Samudra Pasifik, kemudian sebelah selatan dengan Laut Arafuru. Kemudian Pulau Papua batas daratannya sebelah utara dengan Samudra Pasifik, sebelah barat dengan Laut Arafuru, sebelah timur dengan Papua Nugini, dan sebelah selatan dengan Laut Arafuru dan Australia. Oke, lanjut keadaan alam. Nah, keadaan alam ada nama-nama pantai antara lain Pantai Teluk Triton, Pantai Pulau Fenue, Pantai Yen Beba, dan untuk lautnya Laut Arafuru. Dan berikutnya nama-nama dataran rendah.
antara lain yaitu dataran rendah pesisir bagian selatan Papua dan dataran rendah pesisir Arafura, satu lagi dataran rendah pesisir Transfly. Oke, untuk berikutnya yaitu nama gunung. Gunung yang ada di Papua antara lain Gunung Waspada, Puncak Jaya, Gunung Trikora, Gunung Yamin, Gunung Mandala, Gunung Dom, dan lain-lain. Oke, kita lanjut sahabat. Oke, berikutnya adalah Pulau Bali. Kondisi geografis Pulau Bali antara lain untuk luasnya kurang lebih 5.636,66 km persegi. Kemudian untuk batas-batas, batas laut sebelah utara dengan Laut Bali, sebelah timur ada Selat Lombok, selatannya ada Samudra Hindia, dan sebelah barat ada Selat Bali. Untuk batas daratan, sebelah utara yaitu dengan Pulau Kalimantan, sebelah timur dengan Pulau Nusa Tenggara Barat, sebelah selatan tidak ada karena berupa samudra, dan sebelah baratnya ada Jawa Timur. Kemudian sahabat, untuk keadaan alamnya Pulau Bali, nama pantai dan laut. Nah, pantainya sangat indah ya, ini terkenal untuk wisata. Ada Pantai Sanur, Pantai Kuta, Bedugul, kemudian lautnya ada Laut Bali. Dan nama-nama dataran rendahnya antara lain ada Tabanan, Gianyar, Buyan, Batur, Buleleng. Dan selanjutnya untuk gunung yang ada di Bali ada Gunung Agung, Gunung Abang, Gunung Batur, Gunung Batu Karu. Oke sahabat-sahabat sekolah, kita mulai pembelajaran 5. Dengarkan cerita lanjutan tentang Edo dan kelinci ya. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi kok gerakannya berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Oke, ayo sekarang kita amati dua hewan tersebut. Nah, sahabat-sahabat sekolah, seperti di gambar, kalian lihat ada seekor kelinci dan seekor siput. Sekarang, tugas kalian adalah menemukan perbedaan kedua hewan tersebut. Karakteristik kelinci dengan karakteristik siput itu sangat berbeda. Perbedaan yang pertama yaitu kelinci termasuk hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Kemudian siput adalah termasuk hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ayo sebutkan perbedaan-perbedaan yang lain. Yang kedua apa? Nah, ini ya. Kelinci gerakannya lincah dan cepat. Sementara siput gerakannya lambat. Yang ketiga, kelinci berpindah tempat dengan berlari. Kalau siput berpindah tempat seolah-olah merayap. Ya, kalau kelinci berlari, berjalan, meloncat. Kalau siput seolah-olah hanya merayap. Oke, kita lanjut. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Lalu, bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata antara lain yaitu biasanya susunan syarafnya berada di perut. Nah, sarafnya di perut. Kemudian memiliki rangka luar. Rangka luar, siput kan punya rangka luar, cangkangnya itu. Kemudian otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Kepalanya kan nongol di luar ya itu.
Contohnya adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Nah, sekarang kita amati struktur organ tubuh pada hewan siput di gambar tersebut ya. Silahkan diamati. Nah, di tabel sudah ada keterangannya, nama organ gerak dan fungsinya. Khususnya siput yang berada di gambar, organ gerak yang pertama yaitu kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Pipih itu gepeng, lebar ya, kakinya lebar karena menempel pada lantai yang dilaluinya atau media yang dilewatinya. Nah, fungsinya apa? Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, kemudian kita lanjut mengamati di sekitar kamu pasti banyak sekali jenis hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Coba sekarang kamu amati hewan-hewan tersebut dan identifikasikan organ geraknya. Ini ada di tabel. Nomor 1 ada belalang, nomor 2 cacing, nomor 3 ubur-ubur. Nah, ini kamu cari nama organ geraknya ya. Nama organ gerak belalang, organ geraknya apa? Fungsinya apa? Kemudian tuliskan jawabanmu di kolom komentar video ini ya. Oke, tunggu ya, kita lanjut. Oke, ada bacaan. Kita baca. Siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan, karena gerakannya yang lamban tidak jarang orang membanding-bandingkan dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil, menghancurkan menjadi serpihan-serpihan itu ya ternyata, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Itu ya manfaatnya, ternyata sangat berjasa sekali siput. Oke, kita lanjut. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraannya siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri ya. Siput tidak lagi terikat dan tergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Nah, cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator.
meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan yang istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Oke, sahabat-sahabat sekolah, berdasarkan teks bacaan yang telah kita baca tadi, coba kamu temukan ide pokok dalam kalimat pengembang dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Bisa digeser ke menit sebelumnya ya. Tapi di sini Kak Dimas akan ikut membantu mencari ide pokok. Untuk paragraf pertama, ide pokoknya siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Kemudian kalimat pengembangnya mudah dicari, silahkan dicari sendiri. Kemudian paragraf kedua, ide pokoknya sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Selanjutnya dilanjutkan kalimat pengembang. Kemudian paragraf ketiga, ide pokoknya siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Begitu, mudah bukan? Oke, kita lanjut. Nah, masih ada paragraf 4 sampai 6. Paragraf 4, ide pokoknya siput adalah sang pengembara mandiri. Paragraf kelima, siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan juga dalam mempertahankan diri dari serangan predator. Kemudian yang terakhir, ini masuknya kesimpulan ya di paragraf ke-6. Jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Oke. Nah, setelah mengerjakan tugas tadi, selanjutnya kita mengenal tentang corak gambar ilustrasi. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Untuk yang pertama, yaitu realis. Realis ini merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Gambarnya asli ya, karena realis. Kemudian yang kedua adalah karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan, lebay ya, atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur ini menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Nah, contohnya ini gambarnya kepalanya besar, tubuhnya kecil, kan dilebih-lebihkan dan aneh. Kemudian ada tagline-nya, gak butuh narkoba, main bass aja. Gitu ya. Kita lanjut. Yang ketiga adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Nah, kalau kartun, Kak Dimas percaya kalian sudah fasih semua, sudah hafal, bahkan pinter-pinter menggambar kartun semua. Kita lanjut. Nah, yang keempat adalah dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan cara mengubah bentuk objek yang asli, namun tanpa menghilangkan ciri khasnya, seperti gambar lukisan ya. Nah, kalian bisa lihat gambarnya mirip aslinya.